Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu penyembuhannya menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan kedepannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Salam cinta penuh kedamaian. Sudah hari Rabu, waktunya Online Soul Reflection Meditation lagi ya Bapak Ibu. Ya, saya ucapkan selamat malam bagi Bapak Ibu semuanya yang mengikuti proses meditasinya dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat malam ya. Ya, senang ya Bapak Ibu ya, setiap hari Rabunya kita me time untuk bermeditasi bersama. Tapi saya senang, pastinya setiap hari Rabu ada saja Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti proses meditasi ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang apa sih itu meditasi soul reflection. Proses meditasi soul reflection lebih berfokus pada proses batin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak berfokus pada proses gerakan, disesuaikan saja sesuai kenyamanan. Yang terpenting kita fokusnya dengan melibatkan kekuatan Tuhan, kita menata pikiran, perasaan, dan emosi agar kembali bahagia dan damai. Dan tentunya nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti saja proses tuntunan dari Bunda Arsaningsih ketika melakukan proses meditasinya. Tapi ingat ya, secara proaktif berkesadaran mengikutinya. Misal nanti Bunda menuntun Bapak Ibu semuanya untuk melakukan proses memaafkan, secara berkesadaran Bapak Ibu melakukannya. Mudah ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk hari ini tema yang terukur pakai soul meter adalah berani untuk berkata tidak untuk kesehatan mental kita. Wah, siapa nih yang sulit untuk mengatakan tidak? Tentunya saya juga sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung mari kita bermeditasi bersama. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Senang sekali rasanya hadir di Jakarta untuk live kali ini, meditasi bersama. Dan tentunya ini juga diikuti oleh teman-teman yang ada di Soul Center Jogja, kemudian Soul Center Denpasar ataupun di Surabaya, bahkan keluarga-keluarga yang berkumpul untuk bermeditasi bersama di rumah masing-masing. Ya, kali ini meditasinya spesial banget ya, karena di sini hadir, wow, ini ada lebih dari 200 orang yang hadir. Tepuk tangan untuk Jakarta.
walaupun meditasinya dadakan, ya informasinya juga mendadak, ternyata banyak yang antusias untuk bermeditasi. Bahkan ada Bapak yang baru kemarin ya Pak dengar dari Radio Sonora datang hadir untuk mengikuti meditasi ini. Bahkan banyak juga yang baru pertama kali datang meditasi. Terima kasih sudah berkenan untuk paling enggak ngepoin meditasi soul reflection. Ada apa sih dengan meditasi soul reflection? Karena beberapa saat ini kita sedang Indonesia punya masalah besar berhubungan dengan mental health. Ya, jadi ini sangat memprihatinkan dari generasi muda saat ini yang kena mental, istilahnya kena mental. Mereka merasa tidak sehat secara mental. Nah, banyak yang sudah ditawarkan dalam proses menangani kasus ini, tapi ternyata baru mampu mengidentifikasi saja. Belum benar-benar menyelesaikan permasalahan mental yang mereka alami. Nah, inilah yang saya tawarkan dalam meditasi soul reflection yang jauh-jauh tahun ya, sudah hampir selama kita ada dari tahun 2012 hingga saat ini, berarti ya hampir 12 tahun kita sudah terjun dalam menangani permasalahan mental health. Dan ternyata dari sekian waktu berjalan mampu membantu lebih dari 200.000 jiwa untuk bertumbuh menjadi jiwa-jiwa yang kuat secara mental dan spiritual. Ya, karena ini baru happeningnya saat ini, baru mungkin banyak orang baru mulai aware atau berkesadaran dengan masalah mentalnya. Ya, mudah-mudahan meditasi soul reflection yang saya tawarkan akan benar-benar membantu Bapak Ibu semua untuk bisa terbebas dari kena mental tadi, masalah mental, dan menjadi pribadi yang lebih tangguh, teguh, dan tentunya berprestasi untuk masa depan yang lebih baik. Ya, begitu juga untuk bangsa Indonesia. Ya, ini harapan besar kita, generasi ke depan bukan lagi bermental tempe atau lembek gitu ya. Kita harus tumbuhkan, kita harus bangun jiwanya ya kan. Kalau di Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, selama ini baru secara berfisik kita membangun, tetapi kita lupa satu sisi, yaitu sisi membangun jiwa. Salah satunya dengan permasalahan mental health. Ya, setiap Rabu kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih lebih konsen untuk membantu dalam proses meditasi soul reflection, dan Bapak Ibu bisa mengikuti serentak ya secara online dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, tapi tentunya lebih baik ketika lebih daripada 7 orang berkumpul bersama untuk bermeditasi. Ya, jadi secara berjamaah atau berkumpul bersama, tentu energi yang diturunkan akan jauh lebih powerful. Kenapa demikian Bunda? Karena masing-masing personal ya pribadi ketika mempunyai keterhubungan sangat kuat dengan Tuhan, maka energi Tuhan akan turun pada semua orang yang berkumpul ini. Dan ini akumulasi daripada energi ini tentunya akan saling membantu untuk proses healing. Ya. Karena saya yakin di antara Bapak Ibu ada mempunyai level-level energi yang berbeda. Ada yang baru, oh saya baru belajar meditasi. Oh saya sudah belajar soul matter. Oh saya sudah upgrade. Oh saya sudah lebih bertumbuh. Jadi ternyata energi itu saling menguatkan. Ya. Jadi semua akan mendapatkan dampak yang positif jika hadir bersama-sama dalam kelompok besar.
Ini sudah kami buktikan dengan meditasi-meditasi akbar yang terselenggara di tahun lalu ya, dengan 1.500 di Denpasar, kemudian di Surabaya 500, Jakarta waktu itu juga hampir 500, kemudian Surabaya, dan akhirnya juga bedah karma yang kami hadiri di kota-kota besar lainnya, ditambah dengan proses meditasi. Kali ini tentunya seperti biasa setiap meditasi soul reflection ada tema-tema tertentu yang akan saya bagikan. Tentunya berhubungan dengan mental health ya. Dari setiap meditasi kenapa satu poin dipahami? Karena tentunya kita mempunyai banyak sekali permasalahan secara mental. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, kalau itu mau dibersihin sekali langsung kinclong, wah mungkin kita harus meditasi sampai pagi. Saking banyaknya radiasi-radiasi yang kita sudah ciptakan dari pikiran kita. Ya, dan selama ini mengendap secara batin, disimpan, dipendem, dan tak kita gendong kemana-mana. Itu menjadi beban bagi diri kita, dan sewaktu-waktu bisa meledak, dan akhirnya kena mental tadi, depresi, stres berkepanjangan, bahkan mengakhiri dengan bunuh diri. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus bunuh diri yang muncul. Jadi kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih sangat prihatin akan hal itu, sehingga kami mengedukasi masyarakat dengan proses meditasi-meditasi yang kami tawarkan. Nah, hari ini tentu semua bertanya-tanya, kira-kira apa yang akan kita bahas ya? Apa ya? Oke, sebelum kita bahas daripada meditasi kali ini, izinkan saya untuk memberkati donasi yang sudah masuk ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Dan untuk itu karena sudah ada dana-dana yang masuk ke dalam yayasan ini, mari kita berkati bersama-sama untuk hening sejenak. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas donasi yang masuk pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Biarlah donasi ini dapat membersihkan hambatan kesehatan bagi mereka yang telah berdonasi, hambatan hubungan bagi mereka yang telah berdonasi, hambatan kemakmuran pada mereka yang telah berdonasi, dan hambatan spiritual kepada mereka yang telah berdonasi. Dan biarlah donasi ini kembali kepada pemberi donasi untuk kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Terjadilah. Dan biarlah donasi yang kami terima di Yayasan Cahaya Cinta Kasih dapat kami gunakan untuk proyek-proyek kemanusiaan, untuk berbagi dengan seksama, dan proses pencerahan kepada masyarakat luas tentang pentingnya mengenal diri atau proses mental health, yang akhirnya dengan mengenal diri mereka dapat bertumbuh dengan proses spiritual yang lebih tinggi. Terjadilah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk proses pemberkatan donasi ini. Biarlah semua mewujud secara cepat dan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan dan alam ini. Terjadilah. Ya, terima kasih doanya Bapak Ibu semua.
Ya, mungkin ini suatu pelajaran yang baik ketika kita berdonasi maupun setelah mendapat donasi untuk memberkati atau mendoakan proses donasi ini, sehingga itu tidak lewat begitu saja tanpa suatu hal, karena dalam proses energi ada hukum memberi, maka kita akan menerima, ada hukum tabur tuai. Tapi kalau kita tidak ada niatan awal demikian, biasanya proses itu tidak menjadi husuk ya, tidak menjadi kuat dalam proses hidup kita. Apalagi apabila ketika kita berdonasi ada pamrih di baliknya. Ya, mudah-mudahan kita berlatih untuk tulus ikhlas berdonasi, karena kita paham apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Oke, malam hari ini saya tadi dapat bermeditasi karena saya bertanya pada Tuhan, apa sih ya Tuhan yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu yang juga akan menyembuhkan mental kita. Karena ternyata dari satu hal ini akan menimbulkan banyak problema dalam hidup kita. Dan yang saya dapatkan adalah ketika orang tidak berani mengatakan tidak. Nah, benar gak sih ya? Benar ya? Gimana rasanya ketika kita gak berani ngomong tidak? Aduh, takut nanti gimana ya. Akhirnya malah kita makan hati sendiri. Akhirnya kita menderita. Akhirnya kita stres. Padahal sebenarnya kita nggak mampu. Harusnya kita mengatakan, iya saya tidak bisa, minta maaf, saya tidak bisa. Tapi kebanyakan orang menjadi malu, menjadi takut ketika harus mengatakan tidak. Karena konotasinya kalau ngomong tidak itu jelek, ya kan? Iya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di balik kita tidak mampu mengatakan tidak? Saya tadi merenung, apa ya? Kenapa ya ada orang nggak enakan banget? Wah, nggak enak Anda sama Bunda. Pokoknya ya aja kalau sama Bunda lah, kok enak gitu ya? Padahal saya bukan begitu maksudnya. Kita harus berani mengatakan, oh ya saya tidak bisa Bunda, maaf. Itu akan lebih baik ya, apalagi saya paham dengan proses radiasi. Jadi dia ngomong iya, tapi di sininya tidak gitu. Lah kan jadi ketahuan ya. Jadi kita tahu, oh ini sebenarnya dia hendak mengatakan tidak, radiasinya udah tidak gitu. Tapi bibirnya mengatakan iya. Lah ini kan bertentangan. Kan terjadi perang Bratayuda di sini. Jadi perang besar dalam batin kita, dan itu menimbulkan kelelahan. Itu menimbulkan kemarahan. Itu menimbulkan stres, tegang. Apa ya reaksinya? Terus kalau saya sudah kadung bilang ya, ternyata saya tidak bisa. Itu akan menjadi kita semakin ruwet. Jadi overthinking, ya kan? Banyak sekali rentetannya. Ternyata cuma karena kita tidak bisa mengatakan tidak. Ya, ini ternyata banyak sekali di YouTube yang bilang, wah itu betul sekali Bunda, itu saya. Rasanya nggak cuma yang di YouTube aja, yang di sini juga mengakui, bukan mengamui, bukan kamuin, tapi akui, mengakui, iya itu saya. Dan saya pun mengalami itu sekian tahun dalam perjalanan hidup saya. Ternyata saya tegang ketika saya hanya mengatakan iya, tapi sejatinya saya tidak. Itu jadi perang batin banget, ya. Nah, saya telusuri lagi, saya itu kan orangnya kepoan gitu. Kira-kira kenapa sih seseorang tidak bisa mengatakan tidak?
Ayo, mungkin dari sini ada yang bisa, atau dari situ, atau dari samping. Kenapa sih orang kok nggak bisa ngomong tidak? Ya, sungkan. Sungkan itu karena apa? Dicari lagi sumbernya. Takut. Terus apa lagi ya? Kenapa? Takut mengecewakan. Ya. Oke, sudah ada jawaban. Ternyata ada yang bilang tidak jujur pada diri sendiri. Ada lagi yang lain? Ya? Takut berkonflik. Ya. Terus? Enggak jelas saya mendengar. Gengsi. Wah, ada gengsi juga ya. Gengsi kalau bilang enggak gitu. Padahal ya enggak sih. Kan sama aja berbohong dia. Ya. Nah, takut ditinggalkan. Benar juga ya, takut ditinggalkan. Nah, setelah saya telusuri lagi, kenapa muncul rasa-rasa itu? Ya, akhirnya saya menyadari satu hal, karena itu bagian dari kejadian diri saya, yaitu pada waktu kita kecil, kita pertama ingin menyenangkan orang tua kita. Benar nggak ya? Sehingga kita padahal kita di dalam hati bergolak banget, enggak. Apalagi kalau orang tuanya diktator gitu ya. Kamu harus begini, yang begitu-begitu itu. Anak-anak itu udah trauma duluan. Berarti saya nggak boleh bilang tidak. Saya harus mengikuti orang tua saya. Bahkan dia tidak punya privacy untuk dirinya. Karena semua harus manut sama orang tua. Kalau tidak manut orang tua atau tidak nurut dengan orang tua, namanya anak. Oh, pinter semua. Tepuk tangan dong. Iya kan, ujung-ujungnya ke situ. Jadi mikir ya, oh ternyata cerita anak durhaka maling kundang itu nancep sekali. Nanti saya nggak mau jadi batu seperti maling kundang. Ya, dari proses itu tanpa disadari masa kecil kita tuh sudah tabu untuk mengatakan tidak. Kita harus mengikuti ya. Kemudian apabila saya mengatakan tidak, apa yang kita takutkan? Takut dimarahi, ya. Takut mengecewakan. Takut ditinggalkan oleh orang tua kita. Takut tidak dicintai. Ya. Ada yang disetrap. Zaman dulu mungkin dibawain sapu lidi. Waduh, ya, tapi kan zaman sekarang orang tua kita sudah lebih ya nggak pakai kekerasan ya. Jadi ketakutan itu muncul di dalam diri kita. Sehingga setiap ada rasa ingin mengatakan tidak, memori masa kecil kita balik lagi. Takut lagi. Ya, takut mengecewakan orang lain, takut tidak diterima, takut ditinggalkan. Nanti kalau saya enggak apa sama pacar, nanti dia enggak mau lagi sama saya. Waduh, ya. Terus kalau sudah ada janur kuning melengkung, nanti saya diceraikan, ya kan? Kalau saya mengatakan tidak, saya ditinggalkan, saya tidak dicintai. Dan lama-lama itu menjadi beban kita. Akhirnya kita menjadi orang yang kerdil. Tidak bisa bertumbuh, tidak bisa bebas. Ya, tidak bisa menyatakan bahwa saya tidak sepakat.
Ya, itu juga bagian dari proses kesehatan mental. Siapa yang punya hal ini? Nggak ada yang berani tunggu tangan. Oh, saya sudah angkat tangan nih. Iya, dibilang anak durhaka sama ibu saya aja saya sudah sujud-sujud deh. Pokoknya apa yang mau ibu saya inginkan saya akan jalani. Saya tidak mikirin diri saya. Saya tidak memberikan penghargaan atas diri saya. Karena saya mencintai ibu saya. Jadi bentuk seperti itulah yang membuat kita trauma untuk mengatakan tidak. Walaupun ada orang tua yang bijaksana, ya, memberikan pilihan kepada anak, kamu harus bisa mengatakan tidak kalau kamu tidak bisa. Tapi kalau dihitung dari sini 10 yang tidak bisa mengatakan tidak 10, 20, 30, 60, 70%. Wow. Termasuk saya. Karena setelah berjalan saya temukan itu dan ternyata ganjel banget. Oh iya, coba dulu saya bilang tidak kepada orang tua saya, hidup saya nggak akan seperti ini. Itu menjadi penyesalan besar dalam hidup saya. Tapi ya katakanlah apa daya, karena memang itu sudah terjadi. Karena pengalaman itulah hanya saya membebaskan anak-anak saya mengajarkan mereka untuk berani mengatakan tidak. Ya, ini untuk kesehatan mental mereka juga. Supaya mereka punya pilihan, menjadi bijaksana, tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Seandainya pilihan itu tidak baik, kita sebagai orang tua boleh menasehati anak kita, ya, untuk mereka paham. Tapi apabila dia kekeh mau mengambil pilihan itu, kita jangan sakit hati. Ya, memberikan pilihan. Mereka akan belajar dari pilihannya dan mereka pun tentu akan paham, oh ternyata ini tidak baik. Sehingga mereka bisa bertumbuh kembali. Apalagi yang sudah bisa soulmater gini. Kan sudah bisa pilihan anak mau yang A atau B. Yang bijaksana, yang bagus yang mana? Ya, yang akan membuat dia lebih bagus yang mana? Dengan pilihan-pilihan bijaksana ini, dengan soulmater, kita bisa mengarahkan anak-anak untuk menjadi baik. Lama-lama kita ajak anak-anak kita belajar soulmater sehingga mereka bisa menentukan pilihan yang bijaksana untuk diri kita dan berani mengatakan tidak. Ya, karena tadi pun ada yang curcol, harus berani ngomong tidak, Bunda. Ya, ini menginspirasi saya, membuat saya mikir, membuat saya oh iya ya, ternyata tidak semua orang berani mengatakan tidak karena sungkan, tidak enakan, ya, nanti takut orang lain kecewa. Padahal kalau kita mengatakan tidak, tentu akan membuat kita terhindar dari banyak kejadian buruk yang mungkin akan dialami. Misalkan kita tidak mampu, terus kita memaksakan ya karena enggak enakan, karena sungkan. Bayangkan gimana perang batin kita, pertama untuk diri kita. Terus kita terbebani dengan tugas yang sebenarnya kita tidak bisa lakukan, tapi sudah terlanjur kita bilang ya. Stres enggak? Stres. Dan belum tentu yang diinginkan orang lain itu baik. Coba Bapak Ibu disuruh, kita tahu itu buruk. Terus kita disuruh melakukan hal yang buruk itu. Apakah itu tidak bertentangan dengan hati nurani kita? Ya, jadi kita pun mulai berpikir untuk kesehatan mental saya, untuk saya bertumbuh lebih baik, saya harus berani mengatakan tidak. Ya, membatasi dengan pembatasan bahwa
Oke, saya mengukur diri saya mengatakan tidak. Cuma satu yang ingin saya berikan pada Bapak Ibu, tolong ketika mengatakan tidak, lakukanlah dengan bijaksana. Ya, karena tidak semua ya itu tadi takut orang lain kecewa. Jadi lakukanlah dengan kata-kata yang baik, ya. Alasan kenapa kita tidak sepakat dengan hal tersebut. Ya, karena itu penting banget. Niatannya bagus, penyampaiannya buruk, jadi buruk enggak? Ya, buruk. Padahal niatnya bagus, tapi nyampaikannya buruk, jadi buruk. Jadi orang yang bijaksana, dia harus paham bagaimana ketika kita mempunyai niat baik, kita harus menyampaikan dengan baik. Ya, ini proses berlatih ya, karena tidak semua emak-emak dan bapak-bapak itu kalau sama anaknya itu nyampeinnya bisa bagus ya, karena kita sudah terpola. Pokoknya ikut kata mama, ikut kata ibu atau bunda, harus begini, harus sesuai dengan bapak, harus begini, papa sudah bilang harus begini. Nah, itu akan melukai dan membuat anak-anak tidak bertumbuh. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya berhubungan dengan tidak berani mengatakan tidak, atau cukup sudah dipahami? Iya, Pak Suartono, mari. Ya. Terima kasih Bunda. Ya. Sungguh menarik tema ini dan banyak sekali yang makjleb gitu ya, kena di saya. Tapi kejadian yang terakhir-terakhir ini saya amati terutama kepada anak saya juga, itu justru sebaliknya Bunda. Sangat berani mengatakan tidak kepada orang tua. Selalu tidak, bahkan tidak. Dia ingin tampil beda. Di satu sisi nggak tahu apakah sudah tidak pada takut lagi sama orang tua. Itu justru sebuah perkembangan dibanding saya atau mungkin seangkatan Bunda sama ya. Sama akhirnya kita. menjadi seperti ini karena ada proses yang terlalu takut, terlalu ditekan dan sebagainya, dan lebih banyak pada waktu itu kondisinya kondisi fisik ya. Ya. Seperti di sekolah harus di ini dan sebagainya, hukumannya juga fisik. Tapi sekarang kan relatif tidak, anak dikasih hukuman fisik sedikit berontak gitu kan. Dan sekarang itu justru lebih berani mengatakan tidak pada anak sekarang. Pada sekarang, ya. Itu, mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, wow, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Suartono. Nah, ini ada suatu kebalikan dari apa yang kita bahas tadi. Kalau tadi kan tidak ada yang bilang tidak berani mengatakan tidak. Tapi ternyata kalau tadi yang di sini 30% malah lebih sering mengatakan tidak gitu ya. Anak-anak zaman yang sekarang ini kan sudah berbeda, atau mungkin karena pola asuh yang berbeda sesuai dengan zamannya. Karena dulu tidak ada gadget ya, tidak terbuka semua informasi, sehingga masih dipenuhi dengan ketakutan ya, dengan kondisi di rumah. Sedangkan sekarang semua sudah serba bebas. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat mereka menjadi keras dan cenderung menolak atau berseberangan dengan proses ini, atau berani mengatakan sedikit-sedikit tidak? Ya, kira-kira apa ya? Saya lempar lagi loh, yang punya anak-anak ini. Kira-kira apa ya di benak mereka ketika kita melakukan interaksi dengan anak, kemudian dia malah cenderung mengatakan tidak karena ingin tampil beda, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita berikan.
sebenarnya pada proses anak-anak yang suka memberontak. Ini kan memberontak ya. Padahal kita ngarahinnya udah bagus, tapi anak itu malah cenderung berontak dia. Nah, kita harus kembali, balik lagi. Bagaimana proses awal dari proses memberontak? Ya, karena mereka ingin lebih diperhatikan. Benar nggak ya? Iya, benar. Itu aja kata kuncinya. Berarti berikan perhatian lebih dan ajak berdiskusi sehingga kita menawarkan sesuatu, dia akan bisa menerima seandainya hal itu baik. Ya. Jadi tadi niatan baik dengan action yang baik, apalagi dengan kelembutan hati, tentu akan membuat mereka akan lebih mudah diajak berdiskusi. Kalaupun dalam proses diskusi mereka mengatakan tidak, karena mereka mengatakan, oh saya punya privacy sendiri nih untuk bisa saya kemukakan pada orang lain, kenapa tidak gitu, asal semuanya masih pada jalur yang baik. Ya, itu yang perlu kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak pada proses tersebut. Cuma kita sebagai orang tua dengan pola yang lama kan kita sejaman nih Pak. Karena kita mempunyai pola yang lama bahwa anak-anak harus nurut sama orang tua. Ketika anak mengatakan tidak, kita yang ngolah rasa kan gitu. Kita yang baper, lah kok malah begini. Nah, ini kan perlu komunikasi saja saya rasa. Ya, cuma kecenderungan bisa mengatakan tidak itu sudah bagus ya. Jadi dia bisa mengekspresikan dirinya ya. Cuma kita perkuat aja agar mereka mengatakan tidak itu dengan dasar yang kuat, bahwa memang mereka bukan hanya sekedar ingin tampil beda, tapi apabila itu tidak baik kan kita sebagai orang tua juga perlu mengarahkan. Nah, sedangkan orang yang cenderung terus tidak bisa mengatakan tidak, dia akan membawa pola dalam proses mental health-nya, dan cenderung pendaman-pendaman inilah yang membuat mereka tidak percaya diri. Ya, itu yang perlu kita benahi. Bukan berarti saya mengatakan tidak itu cenderung terus mengatakan tidak itu tidak baik, ya. Tergantung per kasusnya. Ya, jadi kita pun harus bertoleransi ketika orang mau mengatakan tidak. Nah, ini kan cuma berlatih ya. Cuma ketika di dalam diri kita masih banyak pendaman, gak enakan, takut kecewa, takut dimarahi nanti kalau mengatakan tidak. Coba bayangkan apabila dalam suatu keluarga atau hubungan yang toksik, terus dia tidak berani mengatakan tidak, apa enggak semakin kita jadi keset, ya kan? Ya kita harus berani juga mengatakan tidak. Selama itu membahayakan kita, kenapa kita harus turuti terus? Ya kita harus mengatakan tidak. Ya, ini untuk kesehatan mental kita. Ya, yang proses yang saya ceritakan itu. Nanti kalau memang ada kasus yang berhubungan dengan yang terlalu memberontak, itu beda lagi pemurniannya. Kali ini ya kita akan lebih ke proses diri agar kita bisa lebih percaya diri dan mampu mengatakan tidak apabila, ini saya bilang apabila memang itu tidak sesuai dengan hati nurani kita.
Ya bukan saya berarti ngajari bapak ibu ya nanti ngomong tidak sama suami atau ngomong tidak sama istri, nanti pulang-pulang malah bertengkar gitu. Bukan seperti itu. Lakukan dengan bijaksana. Cuma proses batin yang tidak nyaman itu harus dirilis, harus diselesaikan. Dan kita bertumbuh untuk lebih bijaksana menyikapi hidup kita. Tidak ada beban. Ya, kalaupun itu sudah terlanjur dan membuat kita menderita, sadari saja, ya saya sudah belajar dan saya tahu itu tidak baik-baik saja untuk diri kita. Mungkin perlu berdiskusi dengan orang-orang yang dimana kita punya kecenderungan untuk tidak berani mengatakan tidak. Kenapa demikian? Karena itu proses healing diri kita. Ya, kita perlu itu. Karena kalau enggak seperti itu, mental kita akan bermasalah. Ya, rembetannya banyak. Cuma karena tidak berani mengatakan tidak. Oke, wah ini pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan. Apakah salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak selalu mengatakan tidak kepada orang tuanya? Apa mungkin karena orang tuanya kurang ahli dalam bernegosiasi kepada anaknya? Wah, sama anak perlu ilmu bernegosiasi. Ya, jadi pendekatan kita dengan anak, cara berkomunikasi ternyata memang perlu dipelajari. Ya, biasanya anak-anak yang berontak dan selalu mengatakan tidak, sebenarnya mereka kekurangan cinta. Coba berikan mereka cinta, dan tentunya setelah proses itu mereka merasa disayangi, diperhatikan, kan itu aja yang dibutuhkan. Nah setelah itu baru kita arahkan anak-anak untuk belajar bijaksana. Mungkin kita akan setuju atau sepakat ketika mereka mengatakan tidak, tapi mungkin juga kita tidak sepakat untuk mereka mengatakan tidak. Jadi ada pilihan sehingga mereka tahu, oh kalau papa bilang tidak berarti ada hal baik di balik itu gitu. Ya, apalagi yang sudah soulmeter, tak bantuin deh, ukurin dulu soulmeternya gimana gitu. Jadi lama-lama mereka teredukasi, oh ternyata kita itu sebagai orang tua bukan atas ego kita untuk menyatakan sesuatu, tapi itu sudah terukur. Sehingga yang kita bagikan ke anak kita adalah sesuatu yang membuat mereka bertumbuh dengan baik. Ya, itu untuk bagi mereka yang sudah belajar soulmeter. Kalau belum, ya tentu ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, penuhi dengan pengetahuan juga untuk pilihan-pilihan yang kita tawarkan. Jadi bukan asal karena ego kita semata. Jadi perlu juga yang emak-emak, bapak-bapak belajar dulu ini bagusnya apa ya nanti untuk anak saya, dan pilihan itu diberikan, berdiskusi, ya dianggap seperti teman, karena itu juga akan membuat mereka nyaman untuk berdiskusi daripada dia ngilang terus, ya takut sama orang tuanya, terus malah nggak pernah pulang, wah itu bahaya banget. Jadi kita perlu sebenarnya anak-anak butuh teman untuk berdiskusi. Jangan nanti malah di rumah mereka hanya berteman dengan HP-nya saja. Terus kita nggak dianggap krik gitu pulang anaknya pegang HP aja. Ya kita nggak dianggap, wah itu rasanya jadi orang tua sedih banget. Sedih nggak Bapak Ibu? Iya, dicuekin gitu loh, padahal kita sudah segalanya untuk anak kita. Ya mungkin itu kurang komunikasi, dan sering kali kita sebagai orang tua juga radiasinya tidak nyaman untuk anak-anak. Jadi proses kita sekarang bermeditasi ini adalah membersihkan energi-energi yang tidak nyaman, sehingga anak kita menjadi nyaman dengan kita. Ya, sehingga kita bisa selaras dengan anak-anak kita. Oke, saya rasa itu
Adakah pertanyaan di sini? Oke, kalau tidak ada. Oh, ada ya, silakan. Selamat Ya, malam Bunda. malam, ya. Nah, ini kan tadi kan pertanyaannya tentang apa? Tidak bisa mengatakan tidak. Nah, ini kan tadi kan dari relasi dari orang tua dan anak. Sekarang saya mau lebih ke relasinya ke pekerjaan. Kerjaan, wah ini saya sudah menangkap, wah ini urusan kerjaan ini. Jadi gini Bunda, di lingkungan kerja saya, kebetulan kan dari nggak semuanya orang Indonesia, jadi kan dari seluruh dunia juga kerja di situ. Ini saya udah ngerasa dulu saya karena dari budaya Indonesia, kan kebetulan bapak saya di sini juga kan kebudayaan Indonesia kan manut aja. Manut. Iya. Dan kemudian setelah waktu bekerja sekarang ini kemudian karena pekerjaannya nggak cuman orang Indonesia saja ya Bunda ya. Jadi karena kita kebiasaan iya, tapi kok lama-lama kayak diinjak. Iya. Kok apakah mungkin karena kita orang Indonesia kebiasaan kan iya saja, iya bos, iya chef, iya apa. Jadi iya saja. Terus lama-lama tuh kebetulan saya kan kemudian kan konsultasi karena saya jarang pulang ke Indonesia juga Bunda. Saya konsultasi yang terdekat ke bapak saya. Bapak saya kebetulan ada di sini. Yang duduk di belakang STP Bapak. Saya konsultasi terus Pak. Konsultasi terus Bunda. Pak, ini kalau saya gini terus bukan cuman saya aja, tapi kebanyakan orang Asia yang ditindas. Orang Asia yang kita lebih dianggap, maaf kata ya, kita kaum pekerja. Rasisme saya dapatkan di situ. Karena kebetulan negara, saya nggak boleh sebutkan negaranya ya, karena ya kebetulan negara superior di Eropa. Kami sayang dan sebetulnya kami dianggap rasis. Rasisme sangat kental sekali. Saya ini cuman mau cerita juga, mau ngasih tahu. Ini bener loh, soulmate yang dibilang soulmater, bapak saya duluan. Dia yang biarpun saya jauh ya, radiasinya Bunda itu terasa benar. Bapak saya bilang pelan-pelan, bilang tidak. Pelan-pelan bilang tidak. Teman-teman saya penakut, jujur. Kami sesama, apalagi Asia. Indonesia di tempat kerja saya hanya 4 orang. Jadi ya bagaimana, mayoritas kan beda. Saya pelan-pelan ya sudah, apalagi setiap saat meeting. Saya tuh dulu tuh hanya bisa menunduk, iya. Biarpun bukan salah kami, iya. Bukan salah kami, iya. Tapi pelan-pelan saya coba memberanikan diri. Dalam hati saya juga berdoa. Terus Bapak ngajarin, coba tenang. Bilang, saya bisa, saya berharga, saya patut dicintai. Itu dulu pertama yang dibilang Bapak. Saya pelan-pelan coba, saya ngomong akhirnya, permisi bos, maaf bos, kenapa seperti itu? Sekarang saya belajar udah bisa bilang tidak dengan ya namanya juga orang Indonesia tetap tidak enakan ya. Gimana ya? Cuman kasih saya lebih bagusnya mereka tuh menerima penjelasan. Mau rasionalis mereka, rasional, sangat rasional. Mereka kalau kenapa kamu bilang tidak? Saya harus mengelaborasi secara detail alasannya kenapa, ininya kenapa. Dan saya bersyukur karena kalau tidak saya bercerita dengan keluarga saya yang terdekat, soalnya maaf Bunda, kasus stres di sana, stressful sana, untuk kasus bunuh dirinya hampir tinggi. Dan saya bersyukur, saya sangat bersyukur, karena saya juga dulu karena stres tinggi, saya juga hampir beneran mau bunuh diri. Benar, ini saya ngomong sambil gemeteran ini. Tapi bersyukur banget karena saya dapat orang bisa cerita dan Bapak tuh ngomong pelan-pelan. Saya ingat saya dikasih file. Saya masih ada di handphone saya. Yang soul itu ya Pak ya, yang perbaikan batin. Saya dikirimin file oleh Bapak saya. Tolong dengar. Kalau sibuk karena ya memang 14 jam 16 jam kerja full. Saya sebelum tidur dengerin. Ya udah saya pelan-pelan tapi akhirnya puji Tuhannya saya bersyukur. Makasih banget Pak. Saya kesini makanya mau cerita ke teman-teman juga, nanya Bunda. Terima kasih buat gimana ya, saya akhirnya masih bisa di sini. Wow, luar biasa. Ya, terima kasih. Wah, ini langsung
contoh soalnya langsung muncul ya. Jadi memang apa yang saya ceritakan sudah mewakili semuanya ya Kak. Dan memang butuh keberanian dan satu lagi butuh cinta ya. Jadi ketika memenuhi diri kita dengan cinta, memaafkan, ya kita memang harus menyiapkan diri untuk bisa mengatakan tidak dengan alasan yang jelas. Dan yang pertama, radiasi cinta. Ya, kenapa? Ketika orang ingin seperti ini, dia energinya kan keras. Terus kita ngotot begini gitu. Ini keras dengan keras. Sejenis dengan sejenis ini akan saling tarik dan beradu. Ya. Sedangkan hukum energi ini akan menjadi apa ya? Berubah dengan pola yang berbeda. Jadi ketika orang itu keras, kita harus memberi dengan kelembutan. Sehingga proses kelembutan ini akan membuat perubahan pada yang keras hati ini, untuk akhirnya ketika kita menyampaikan sesuatu, dia sudah sejenis dan menerima diri kita, kan sejenis menarik sejenis. Ini yang sering dilupakan, bahwa sering kekerasan dilawan dengan keras. Padahal kita butuh waktu melembutkan hatinya terlebih dahulu untuk proses penerimaan atas diri kita ketika kita mengatakan tidak. Ya, apalagi dengan ya disertai dengan kenapa saya mengatakan tidak, penjelasan yang tepat. Dan tentunya itu butuh waktu yang tepat. Disinilah kita akan melihat proses bertumbuhnya kebijaksanaan seseorang. Ya, orang yang bijaksana, dia akan tahu apa yang harus dia katakan pada waktu yang tepat. Jadi kalau emosi, ya jangan langsung frontal bilang tidak gitu ya, kan pasti akan tambah ruwet. Tapi dengan cinta, melembutkan, dengan argumen yang tepat, orang akan bisa menerima keputusan tidak kita. Ya, salut untuk Bapak ya, dan saya haru, saya bersyukur hidup masih indah untuk Bapak hingga saat ini bisa berada di sini. Ya, tetap semangat, dan kita tahu itu pelajaran mahal ya. Dan saya tidak ingin yang lain juga mengalami kasus, rasanya yang lain itu punya kasus sampai bunuh diri ya karena tidak berani mengatakan tidak. Ya, mudah-mudahan nanti dengan pemurnian kita saat ini, ya nanti kita lakukan bersama, Bapak Ibu akan tumbuh menjadi pribadi yang bisa bertoleransi bagaimanapun di luar sana, keras hati orang, ya ketika mereka harus dituruti, lembutkan terlebih dahulu dengan cinta yang kita radiasikan, dan secara bertahap pada waktu yang tepat, ya dengan cara yang tepat, ya mulai menyampaikan ketidaksepakatan kita dalam hal tersebut. Saya yakin apabila semua dilakukan dengan niat yang baik, ya apalagi melibatkan kekuatan Tuhan, maka proses ini akan berjalan dengan baik dan mendamaikan. Yang tidak mendamaikan itu kalau kita juga ngotot atau kita punya ego yang besar untuk proses tersebut. Ya, ada kepentingan lain sehingga itu akan membuat benturan secara energi yang tidak baik. Ya, ini salah satu kasus mental health ya, yang berdasarkan ketika seorang tidak berani mengatakan tidak. Tentu kita punya luka batin dengan proses itu ya Kak. Mungkin habis ini harus benar-benar dirilis ya, dan buka lembaran baru bahwa kita siap bertoleransi dengan orang, dengan siapapun, dan kita harus berani menyatakan kebenaran
Ya, niat ini harus diniatkan. Orang apa saya mengatakan tidak itu bukan karena malas. Kan ada orang bisa mengatakan tidak, malas. Enggak, saya enggak bisa ngerjain, malas, apalagi di dunia kerja ya. Tiba-tiba, kemarin Bunda ngajarin mengatakan tidak, oke. Bosnya kamu lakukan ini tidak. Ya enggak gitu juga dong. Kita lihat prosesnya. Kalau memang kita mampu, kita berkompeten dengan hal itu, kenapa tidak ya, kita untuk memacu diri kita lebih baik lagi. Ya, saya rasa cukup dengan pembahasannya. Bisakah kita melakukan proses meditasinya? Ya, semua siap dengan meditasi? Ya, kita akan bersama-sama untuk bermeditasi. Karena ini ada yang baru pertama ikut meditasi. Meditasi Soul Reflection ini lebih berfokus pada mengikuti tuntunan saya dan melibatkan kekuatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tentunya di awal kita ajak untuk terhubung dengan Tuhan, ya apapun agama Bapak Ibu, kita terhubung dengan nabi atau guru kita ya secara spiritual untuk terhubung dengan Tuhan. Ya, letakkan tangan kita terbuka di atas pangkuan, ya rileks, dan selama proses ini lekatkan lidah ke langit-langit mulut, tempelkan saja. Dan rileks, pejamkan mata. Mari kita pejamkan mata, sadari tubuh kita, sadari percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita, sadari jiwa kita. Karena melalui proses kesadaran jiwalah kita dapat terhubung dengan Tuhan. Niatkan terhubung dengan jiwa luhur. Bagi yang beragama Islam, niatkan terhubung dengan Nabi Muhammad. Bagi yang Kristen dan Katolik, terhubung dengan Yesus. Bagi yang Buddha, terhubung dengan Sang Buddha. Bagi yang Hindu, terhubung dengan Betara Yang Guru. Dan niatkan terhubung dengan Sang Jiwa Luhur. Melalui beliaulah kita dapat terhubung dengan Tuhan. Niatkan biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih karena hari ini kami dapat bermeditasi bersama untuk lebih mengenali diri kami, berhubungan juga dengan kesehatan mental kami, agar kami dapat juga bertumbuh dengan proses spiritual yang lebih baik. Mari kita sadari, berhubungan dengan takut mengatakan tidak. Ketika kita tidak berani mengatakan tidak, padahal dengan proses mengatakan iya, itu menjadi beban bagi diri kita semua. Karena di sini ada 70% yang tidak berani mengatakan tidak. Maka banyak kejadian-kejadian
secara mental yang kita pendam dan merugikan diri kita. Dan ketika kita telusuri lebih dalam, ternyata proses ini berhubungan ketika kita masa kecil kita dalam keluarga. Pola asuh dalam keluarga yang membuat akhirnya kita tidak berani mengatakan tidak. Rasa sungkan, takut mengecewakan orang lain, takut orang lain marah, dan semua itu pun menjadi beban di dalam diri kita. Terutama rekaman ketika kita masih kecil dengan orang tua kita. Bayangkan masa kecil kita, bayangan kita menjalani masa kecil kita dengan orang tua kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang tua, kecenderungan orang tua untuk anaknya mengikuti dirinya membuat kita takut mengatakan tidak. Ketika kita mengatakan tidak, ada perlakuan buruk yang kita dapatkan dari orang tua kita, dan itu menjadi trauma dalam diri kita. Sadari hal ini, ingatlah satu persatu kejadian itu, dan maafkan orang tua kita. Sadari ya, itu adalah bagian yang buruk, proses pengajaran yang buruk dalam hidup saya. Saya tahu orang tua saya mencintai saya, tapi karena mereka sangat mencintai saya, mereka sangat terikat dengan saya, mereka sangat takut kehilangan saya. Maka apapun yang saya inginkan untuk bertumbuh, orang tua saya memaksakan kehendak atas diri saya. Dan akhirnya saya tidak berani mengatakan tidak. Pahami hal ini. Tentunya Bapak Ibu mempunyai kejadian-kejadian yang berasal dari proses ini. Maafkan orang tua kita atas kejadian ini, dan sadari ya, semua orang butuh proses bertumbuh. Apapun kejadian di masa kecil, mungkin tidak hanya dengan orang tua, tapi guru-guru kita di sekolah, teman, atau orang-orang yang dekat dengan kita, ternyata membentuk proses membuat kita tidak berani mengatakan tidak. Maafkan juga mereka. Bayangkan kejadian yang tidak nyaman tersebut dan maafkan mereka. Walaupun dari kejadian tersebut membuat kita kecewa, sakit hati, merasa tidak dihargai, merasa dibuli dengan proses tersebut, karena kita tidak berani menolak apapun yang telah mereka lakukan. Sadari ya, ini proses belajar saya. Sekarang saya paham, saya harus berlatih bijaksana. Ketika ada suatu kejadian, saya harus memahami terlebih dahulu, menyelaraskan dengan diri saya, dan apabila saya memang tidak sepakat atau saya tidak mampu menjalankan
apa yang orang berikan pada saya, maka saya akan mengatakan tidak. Tentunya dengan memberikan alasan yang tepat agar proses ini tidak membuat kita dianggap tidak mau melakukan karena malas dan tidak membantu orang lain. Saya masih mendapatkan banyak kekecewaan. Bebaskan diri dari kekecewaan karena kita terlanjur mengatakan ya dan membuat kita menderita. Karena kejadian itu, saya tidak berani mengatakan ya. Akhirnya saya menderita seumur hidup. Bebaskan rasa itu, maafkan kejadian tersebut. Ya, saya sudah bertumbuh, saya harus berani mengatakan tidak. Saya masih mendapatkan banyak orang takut kehilangan, takut tidak dicintai ketika mengatakan tidak, sehingga mereka harus mengatakan ya. Padahal itu bertentangan dengan hati nuraninya. Sadari rasa takut kehilangan. Kalau saya mengatakan tidak, dia tidak akan mencintai saya lagi, atau dia tidak mau berteman dengan saya. Bebaskan diri kita dan pahami, saya harus berlatih bijaksana untuk menentukan pilihan. Buanglah pikiran takut kehilangan, karena pikiran tersebut akan membuat kita terikat dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Saya dapatkan rasa tidak enak, tidak nyaman kalau saya mengatakan tidak. Rasanya tidak sopan kalau saya mengatakan tidak. Sadari energi tersebut ada dalam diri kita, dan sekarang pahami, bukan karena rasa tidak enakan. Kalau ketika kita mengatakan ya, kita mendapat hal buruk, sebenarnya kita yang bakalan menderita. Orang lain sih tidak apa-apa. Pahami proses itu, dan tentunya kita tidak ingin kita mendapatkan hal buruk karena kita mengatakan ya. Tentunya sesuai dengan kasus-kasus yang kita hadapi. Sadari semua orang mempunyai kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Bukan berarti semua harus mengikuti apa yang diinginkan orang lain. Ketika kita mampu memberikan alasan yang baik mengapa kita mengatakan tidak, tentu orang lain akan menerimanya, sehingga tidak membuat mereka kecewa. Bebaskan rasa tidak enakan, sadari ya. Kenapa ya saya kok terus saja mengatakan tidak mengatakan ya, padahal sebenarnya kalau saya bilang tidak aja ya tidak masalah. Karena kita sudah dipenuhi dengan rasa ketakutan. Maka mau gak mau
kita mengatakan ya. Bebaskan rasa ketakutan kepada orang ketika kita menyatakan tidak sepakat dengan mereka. Sebenarnya orang lain hanya perlu penjelasan yang benar mengapa kita menentukan pilihan tidak. Ya, di sini masih ada banyak ketakutan karena proses tidak berani menyatakan tidak. Saya ternyata lebih banyak ketakutan saya akan menunggu sampai semua rasa takut pada mereka yang bermeditasi saat ini dapat terbersihkan dengan kekuatan Tuhan. Ada rasa takut dimusuhin ketika tidak berani mengatakan tidak, ya. Ketika takut nanti saya dimusuhi sama orang kalau saya mengatakan tidak. Ini banyak juga. Mari kita selesaikan. Ya, seharusnya saya harus berani mengatakan tidak apabila itu tidak sesuai dengan diri saya. Sehingga kita tidak terus dibully. Pembulian terjadi karena kita membiarkan diri kita dibully, karena kita tidak berani mengatakan tidak. Kita harus tumbuh menjadi orang yang percaya diri. Oleh karena itu kita harus memenuhi diri kita dengan pengetahuan. Kita harus belajar untuk mampu berdiskusi dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Seandainya kita menyadari kita tidak mampu berkata-kata, lakukan dengan radiasi yang baik. Bahwa sesungguhnya semua orang akan mampu menerima argumen kita apabila kita meradiasikan dengan baik, sehingga orang lain bisa menerima dengan baik. Tapi ketika kita meradiasikan dengan kemarahan, tentu saja orang lain akan merasa tidak nyaman. Mari kita radiasikan cinta. Bayangkan orang-orang yang bermasalah dengan Bapak Ibu, yang keras memaksa Bapak Ibu mengatakan ya, atau hal-hal di mana mereka memaksakan kehendak kepada Bapak Ibu semuanya, atau mereka yang telah membuli Bapak Ibu dengan harus mengikuti apa kemauan mereka. Sadari, ya, sesungguhnya mereka tidak salah. Coba kalau saya berani mengatakan tidak, tentu hal itu tidak akan terjadi. Maafkanlah mereka terlebih dahulu, agar kita tidak terus-menerus membawa rasa yang tidak nyaman, agar kita menjadi lebih sehat secara mental.
Ya, saya masih dapatkan beberapa orang yang menyalahkan dirinya. Tentunya ketika kita mengatakan ya, kemudian muncul reaksi atau mengalami kekecewaan, mengalami penderitaan atas keputusan kita dengan ya, sehingga kita menyalahkan diri kita sendiri. Sadari hal tersebut dan maafkanlah diri kita. Ya, itu dulu saya sudah terlanjur mengatakan, dan sekarang saya sudah mengalami semua proses. Saya harus membebaskan diri dari rasa bersalah yang berkepanjangan, dan saya akan memperbaiki diri saya. Saya mendapatkan banyak orang masih takut kehilangan orang yang dicintainya karena oleh karena itulah mereka tidak berani mengatakan tidak. Mereka selalu menuruti apapun kemauan orang yang kita cintai karena takut kehilangan mereka. Dan tentunya ini membuat kita tidak sehat secara mental. Sadari proses ini dan bebaskan diri dari rasa takut kehilangan. Karena kita paham ketika kita berpikir selalu takut kehilangan, alam ini tidak merespon kata tidak, maka kita akan kehilangan. Oleh karena itu, pahami proses energi ini. Niatkan bahwa mereka akan terus bersama saya. Mereka akan mencintai, tetap mencintai saya, walaupun saya mengatakan tidak. Karena setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan tidak. Ya, saya sudah mengukur dan semua sudah jauh lebih baik. Tidak lagi ada pendaman-pendaman berhubungan dengan proses tidak berani mengatakan tidak. Mari kita tata ulang energi kita. Mari kita radiasikan cinta kepada semua orang yang berinteraksi dengan kita. Ya, apapun diri kalian, entah kalian sepakat atau tidak sepakat dengan saya tetap mencintai kalian apa adanya. Saya menerima kalian apa adanya. Sehingga kelak apabila saya tidak sepakat dengan kalian, maka kalian pun akan tetap menerima saya apa adanya. Kita akan terus bersama dan selaras dan bertumbuh dengan proses kepercayaan diri yang lebih baik. Orang lain akan tetap menerima saya walaupun saya tidak sepakat dengan mereka. Karena saya tahu saya tidak akan membiarkan diri saya terus dalam kondisi yang tidak baik, tegang, stres, takut karena saya tidak sepakat dengan orang lain. Bayangkan semua orang juga akan bertoleransi dengan kita.
menerima argumen kita, menerima kenapa kita tidak sepakat dengan mereka. Semua akan tetap selaras dan harmonis. Kita perlu menguatkan hal ini terus-menerus sehingga keselarasan, keharmonisan kita dengan banyak orang pun akan terjaga dengan baik. Dan ketika mereka tidak sepakat dengan kita, kita pun harus bertoleransi dengan hal tersebut. Karena setiap orang mempunyai kehendak bebas. Penuhilah diri kita dengan cinta Tuhan, dan mari kita menanam kebaikan bagi banyak orang untuk 4 aspek kesehatan. Kesehatan, bayangkan semua orang yang bermasalah dengan sakit, mereka yang ada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Biarlah cahaya dan cinta energi Tuhan menyembuhkan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, kelayakan mereka, dan mereka pun dapat menjalani kehidupan kesehatannya menjadi lebih baik. Terjadilah. Mari kita sekarang menanam di aspek hubungan. Biarlah orang-orang yang mempunyai hubungan yang tidak baik-baik saja, bayangkan dalam keluarga, dalam bermasyarakat, atau dalam lingkungan kerja, agar mereka semua dapat bertoleransi, saling menghargai, saling berbagi, dan semua menjadi harmonis sesuai dengan kelayakannya. Terjadilah. Sekarang kita lanjut berhubungan dengan aspek kemakmuran. Bayangkan orang-orang yang dalam kondisi kurang mampu atau bermasalah dengan kemakmurannya, agar mereka mendapatkan solusi dan bertemu dengan orang-orang yang mampu membuat mereka dapat bertumbuh dengan kemakmuran yang lebih baik sesuai dengan kelayakan mereka. Terjadilah. Dan mari kita lanjutkan ke aspek spiritual. Bayangkan mereka-mereka yang dalam kebingungan, dalam kegelapan, agar mereka menemukan jalan menuju cahaya Tuhan, sehingga mereka dapat bertumbuh ke proses spiritual yang lebih baik sesuai dengan kelayakan mereka. Terjadilah. Tuhan, terima kasih untuk pembersihan berhubungan dengan tidak berani mengatakan tidak. Biarlah kami semua dapat bertumbuh lebih bijaksana, tidak asal ya saja, tetapi menggunakan logika dan kebijaksanaan kami untuk dapat menentukan pilihan dengan bijaksana. Seandainya kami harus mengatakan tidak, biarlah proses ini berjalan dengan baik, karena kami mempunyai alasan-alasan yang baik dan proses untuk menyampaikan dengan baik, sehingga semua selaras dan menerima keputusan tidak kami untuk saling menghargai. Dan terima kasih Tuhan, proses perjalanan hidup kami
adalah pelajaran yang terbaik untuk diri kami, agar kami dapat berlatih menjadi lebih bertoleransi, lebih sabar, dan juga dapat berkomunikasi lebih baik untuk saling menghargai apapun keputusan orang lain. Terima kasih Tuhan atas berkat ini, sesuatu yang tidak pernah kami terpikir dalam benak kami, tapi ternyata inilah yang mengganjal dalam proses pertumbuhan kesehatan mental kami. Biarlah dengan dibersihkannya hambatan-hambatan ini, kami semua dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan mampu mengambil keputusan dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan atas proses malam hari ini. Terima kasih atas cinta-Mu yang luar biasa kepada kami, sehingga mengingatkan kami semua untuk membersihkan hal yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Terima kasih Tuhan, aku mencintai-Mu. Secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita, dan secara perlahan-lahan kita buka mata kita dan tersenyumlah. I love you Bapak Ibu, love you semuanya. Ya, luar biasa sekali ya. Menurut saya yang di sini, saya yang mendapat katakanlah pesan ini tidak terpikirkan dalam benak saya sebelumnya, bahwa kita semua ternyata mempunyai sisi yang kita simpan dan selama ini tidak berani kita ungkapkan. Mudah dengan proses ini Bapak Ibu dapat bertumbuh secara mental lebih baik ya. Jangan lagi hanya ya oke bos gitu ya, siap bos ya, atau mungkin di rumah dengan antara suami istri ataupun anak, cobalah untuk berkomunikasi dengan baik, dasari dengan proses cinta. Kita sudah paham dengan hukumnya, berikan cinta lebih banyak dulu, dan waktu yang tepat kita berbicara sehingga mereka bisa menerima ya, bahkan kalau bisa ada penjelasan yang baik mengapa kita mengatakan tidak. Saya yakin dengan proses itu kita pun akan jauh lebih sehat ya, tidak ada lagi perang di dalam batin kita, dan kita akan lebih bahagia menjalani hidup kita. Ya, saya rasa itu dulu untuk malam hari ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Bapak Ibu untuk acara meditasi di Jakarta. Terima kasih, selamat malam. Ya, bersyukur ya Bapak Ibu, kita baru saja melakukan proses meditasinya. Bagaimana? Sudah lebih tenang? Sudah lebih damai? Tentunya ya. Kalau proses meditasi ini Bapak Ibu rasa bermanfaat, boleh ya keluarganya diajak untuk bermeditasi bersama. Share link YouTube-nya ini dan ajak semua orang untuk bermeditasi bersama. Baik, kita jumpa di Rabu minggu depan. Mari bertumbuh bersama.